Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabataka wa makrifataka wa atini ma'aka abada. Kembali lagi sahabat Ikhwan 38 yang kami cintai. Sabda Aba Aos radhiyallahu anhu wa qadasallahu sirah. Sejak tahun 1970 Bapak Soeharto sudah menjadi murid kesayangan Aba Anom. Tapi Bapak Haji Soeharto dengan kecerdasannya, beliau hanya satu kali ke Suryalaya. Setiap ada permasalahan negara Aba Anom dijemput oleh Bapak Soeharto ke Istana Negara. Apapun masalah kenegaraan sebelum sampai ke Sesnek atau ke Kabinet, selalu dilaporkan ke Aba Anom. Oleh Aba Anom disampaikan ke Aba Aos. Tidak ada yang dikasih tahu kecuali Aba Aos. Ketika Paulus dari Vatikan menawarkan dana triliunan, 80% untuk Bapak Soeharto, 20% untuk kristenisasi Indonesia. Bapak Soeharto marah, nolak dana tersebut dan beliau berkata, "Sodok semua gereja bawa ke Vatikan. Jangan ada yang tersisa." Dari sana Bapak Soeharto mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang didanai dari pemotongan gaji seluruh PNS, dan digunakan untuk mendirikan ribuan masjid di seluruh Indonesia. Bukan gereja, tidak ada presiden sedunia yang paling banyak membangun masjid selain Bapak Presiden Soeharto. Murid jadi Aba Anom. Di zaman Bapak Soeharto, tidak ada kristenisasi. Namun setelah reformasi dengan demo mahasiswa yang dikipasi Amerika, Bapak Soeharto lengser, kristenisasi pun merajalela. Gereja berdiri bebas di mana-mana. Kristenisasi tujuan terselubung dari reformasi. Di zaman Presiden Soeharto Indonesia adalah macan Asia, karena presidennya berwibawa dan mempunyai guru mursyid. Aba Aos tidak membahas pertanyaan selanjutnya karena terlalu panjang. Dilanjut dengan pembahasan 10 gelar Aba Aos. Aba Aos, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Setelah Aba Anom memimpin langsung peringatan Haul Aba Anom di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 dengan zikir dan manakib. Haul Aba Anom yang dipimpin oleh Aba Aos itu dihadiri oleh puluhan ribu jamaah dengan zikir La Ilaha Illallah yang menggema sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat. Aba Aos memiliki nama Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul namun akrab disapa Pangersa Aba Aos. Aba Aos merupakan Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya silsilah ke-38 yang lahir di Dusun Ciceri, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis pada tanggal September tahun 1944. Setelah Pangersa Aba Anom berpulang pada tahun 2011, tongkat estafet kemursyidan diteruskan oleh Aba Aos. Di bawah bimbingan beliau ajaran amalan TKNPP Suryalaya berhasil menyebar tidak hanya di seluruh wilayah Indonesia tapi juga mampu meluas hingga mancanegara. Tidak sedikit ulama-ulama Thariqah hingga cicit Tuan Syekh datang menghampiri beliau, dan beberapa dari mereka memberikan kenang-kenangan berupa gelar kemuliaan kepada Aba Aos. Ada 10 gelar kemuliaan Aba Aos. Namun Mursyid TKN Suryalaya itu menyebut seluruh gelar itu adalah pemberian Pangersa Aba Anom. Seluruh nama atau gelar yang diberikan kepada Aba semuanya adalah pemberian Pangersa Guru Agung Aba Anom. Tidak ada yang tidak dari Aba Anom. Para masyayikh hanya dipinjam lisannya untuk menyampaikan, kata Aba Aos. Berikut 10 gelar Aba Aos yang diberikan kepadanya sejak tahun 1980. Saifullah Maslul, tahun 1980 Lisan Dhohir Guru Agung Aba Anom. Al-Qoodiri, tanggal 1 November tahun 2013, 27 Zulhijjah 1434 dari Syekh Hashimuddin Al-Jailani Al-Baghdadi, di Madrasah Tuan Syekh, Baghdad, Irak. Al-Kamil, tanggal 10 Februari tahun 2014, 10 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah dari Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani dari Turki di Kajembaran Rohmaniyah Pesantren Sirna Rasa. An-Naksabandi, tanggal 14 Maret tahun 2014, 13 Jumadil Awal dari Syekh Afifuddin Al-Jailani Al-Baghdadi dari Malaysia di Madrasah TKNPP Suryalaya Pesantren Peradaban Dunia Jagat, Arsi. Al-Muwaffaq, tanggal 23 Januari tahun 2016, 12 Jumadil Akhir 1437 dari Syekh Imam Abdul Aziz Abdin dari California, Amerika di Madrasah TKNPP Suryalaya Menteng, Jakarta Pusat. Al-Muttaqi, tanggal 26 Agustus tahun 2016,
24 Zulqodah 1437 Hijriyah dari Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani dari Turki di Madrasah TKNPP Suryalaya Pesantren Peradaban Dunia Jagat, Arsi. Al-Mujadid, tanggal 17 Mei tahun 2016, 10 Syaban 1437 Hijriyah dari Guru Agung Aba Anom melalui Kiai Haji Saifullah Al-Mabrur Probolinggo di Kajembaran Rohmaniyah Pesantren Sirna Rasa. Al-Kutub, tanggal 9 Maret tahun 2017, 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dari Guru Agung Aba Anom melalui Kiai Haji Saifullah Al-Mabrur Probolinggo di Kajembaran Rohmaniyah Pesantren Sirna Rasa. ASSHOMADANY, tanggal 3 Agustus tahun 2017, 10 Zulqodah 1438 Hijriyah dari Syekh Imam Abdul Aziz Abdin dari California, Amerika di Kajembaran Rohmaniyah Pesantren Sirna Rasa. Al-Mahdi, tanggal 19 Agustus tahun 2017, 26 Zulhijjah 1438 Hijriyah dari Syekh Dr. Hasan Azahir dari Fes Maroko di MTKNPP Suryalaya Menteng, Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Pangersa Aba Aos dikenal dengan kecerdasan dan kemuliaan akhlak yang beliau miliki, bahkan beliau diakui oleh gurunya telah berhasil menghabiskan ilmu yang dimiliki oleh sang guru, Pangersa Aba Anom. Aba Aos aktif dalam beragam macam kegiatan keislaman yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Ciamis. Beliau juga aktif dalam sebuah organisasi Islam yang cukup ternama di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Sampai akhirnya pada tahun 1968 bertepatan dengan usia beliau yang menginjak 24 tahun, beliau memutuskan untuk mengambil talqin zikir dan mulai memperdalam tasawuf dan thariqah kepada Pangersa Aba Anom di Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Setelah mendapatkan talqin zikir hingga usia beliau berusia 67 tahun, Aba Aos seringkali membersamai Pangersa Aba Anom dalam berbagai macam kesempatan, dan itu merupakan proses transfer keilmuan baik secara zohir dan batin dari Aba Anom kepada Aba Aos, sehingga jika diakumulasikan, Aba Aos telah membersamai Pangersa Aba Anom secara zohir selama 43 tahun. Sumber, tekinsuryalaya.com